Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, pencipta semua umat manusia dan alam semesta, Engkau menghendaki semua umat manusia bahagia dalam rumah-Mu. Sudilah Engkau membimbing semua putra-putrimu, meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Bantulah kami untuk lebih memahami dan menghayati ajaran agama kami dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar dapat memperoleh keselamatan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus Tuhan dan perantara kami. Amin. Penjabaran bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Allah sumber keselamatan sejati. Beragama sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Beriman sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Beriman Kristiani. Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Maria teladan hidup beriman. Bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Pada video sebelumnya kita telah membahas bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, sampai pada bagian A, yakni Allah sumber keselamatan sejati. Sekarang kita akan membahas bagian B, yaitu beragama sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Beragama sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini, di antara berbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan yang gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan itu meresapi kehidupan bangsa-bangsa tersebut dengan semangat religius yang mendalam. Demikian pula dengan nenek moyang kita sejak dahulu kala. Bahkan jauh sebelum agama-agama besar dikenal, sudah ada upaya untuk mengungkapkan kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan. Beragama sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Ungkapan kepercayaan itu dinyatakan dalam berbagai bentuk, mitos, upacara, dan sebagainya. Kita mengenalnya sebagai agama asli. Biasanya agama asli bersifat lokal, artinya hanya ada di wilayah tertentu. Di Indonesia banyak tersebar agama-agama asli. Sebagian masih dianut oleh suku-suku tertentu, sebagian sudah terpengaruh oleh agama-agama besar. Agama-agama yang terdapat di seluruh dunia pada umumnya dengan berbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia yang terus-menerus bertanya tentang makna hidupnya yang terdalam. Apakah manusia? Mengapa manusia hidup? Mengapa ada penderitaan dan kesusahan? Mengapa manusia bisa sakit?
apa arti kehidupan ini, kemanakah sesudah kematian. Beragama sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Hal itu dilakukan dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Bagi manusia, semua pertanyaan tersebut merupakan suatu misteri yang tak terjawab. Pada akhirnya, manusia mempercayakan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Tuhan melalui agama yang dianutnya. Macam-macam agama dan alasan manusia menganut agama. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, dari Pustaka Buku 1. Sedangkan Dr. Franz Dahler mengartikan, agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Macam-macam agama dan alasan manusia menganut agama. Itulah sebabnya hampir seluruh penduduk di dunia ini menganut agama tertentu dengan alasan yang beragam. Latar belakang yang menjadi alasan orang beragama tersebut akan sangat menentukan bagaimana orang menghayati agama yang dianutnya. Macam-macam agama dan alasan manusia menganut agama. Amati gambar ini, lalu buatlah daftar pertanyaan untuk lebih memahami alasan manusia menganut agama. Menggali pandangan kitab suci untuk menemukan tentang ajaran penghayatan agama yang benar. Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah kepada relasi yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Relasi yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah dapat dilaksanakan melalui praktek-praktek pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Baca dan renungkanlah kutipan dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14 berikut ini dengan seksama untuk semakin memahami ajaran gereja tentang penghayatan agama yang benar. Menghayati agama yang benar melalui cerita orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit,
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari ayat di atas, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah menurutmu cara berdoa yang dilakukan oleh orang Farisi tersebut berkenan pada Tuhan? Mengapa Yesus lebih berkenan pada doa seorang pemungut cukai? Apa perbedaan doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai tersebut? Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya kita berdoa? Apakah doa-doa kita mencerminkan kehidupan keagamaan kita? Menggali pandangan kitab suci untuk menemukan tentang ajaran penghayatan agama yang benar. Kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan atau orang lain dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Refleksi. Untuk membantu meningkatkan hidup beragama, marilah kita simak dan renungkan dengan baik cerita berikut ini. Iman harus dihayati. Seorang rabi dan seorang tukang pembuat sabun berjalan bersama-sama. Tukang sabun itu mengatakan, "Apa gunanya suatu agama? Lihat semua kesusahan dan kemalangan yang menimpa dunia. Sesudah ribuan tahun mengajarkan kebaikan, kebenaran, dan damai, baik dan benar, mengapa semua itu terjadi?" Rabi tidak mengatakan apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan sampai Rabi memperhatikan seorang anak bermain di dalam selokan. Lalu Rabi mengatakan, "Lihat anak itu. Kamu mengatakan bahwa sabun membuat orang bersih, tetapi lihat kotornya anak muda itu. Apa gunanya sabun? Dengan semua jenis sabun di dunia, anaknya itu ternyata tetap kotor. Saya heran, apakah sabun itu memang efektif?" Refleksi. Pembuat sabun itu protes, katanya, "Sabun tidak berguna bila tidak dimanfaatkan." Rabi itu menjawab, "Sangat tepat. Demikian juga dengan Yudaisme atau agama manapun. Agama tidak efektif bila tidak diterapkan dan dimanfaatkan." Refleksi. Hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menghayati dan melaksanakan agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjalankan hidup agama kita dengan benar? Apakah ajaran agama menjadi penuntun hidup kita sehari-hari? Marilah kita renungkan semua itu dalam hati kita. Sekarang bukalah mata kalian secara perlahan-lahan. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dalam meningkatkan hidup beragama kita. Tugas dan doa penutup. Tugas: buatlah doa dengan tema kerukunan hidup beragama.
Maka sebagai penutup proses pembelajaran, marilah kita akhiri dengan doa tentang kerukunan hidup beragama yang telah kalian buat. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.